Saya akan menjelaskan tentang penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi K3 di PT Pertamina. Yang pertama itu penetapan kebijakan K3. PT Pertamina menetapkan kebijakan Health, Safety, Security, and Environment atau HSSE sebagai komitmen utama dalam menjalankan operasionalnya. Kebijakan ini menekankan kepatuhan terhadap regulasi K3, standar internasional, serta praktik terbaik untuk memastikan keselamatan pekerja dan lingkungan. Kebijakan ini ditinjau secara berkala agar tetap relevan dan efektif. Yang kedua, perencanaan K3. Dalam tahap perencanaan, Pertamina melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko terkait K3 serta menetapkan upaya pencegahan dan penanganan yang diperlukan. Perusahaan juga memberikan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang K3, menanamkan kesadaran akan pentingnya budaya K3 dalam operasional sehari-hari, serta memastikan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Yang ketiga itu pelaksanaan rencana K3. Pertamina mengimplementasikan berbagai program K3 seperti HSSE Golden Rules, Corporate Life Saving Rules, dan Sistem Manajemen HSSE. Selain itu, diterapkan sistem izin kerja aman dan program kontraktor Safety Management System untuk memastikan keselamatan kerja bagi karyawan dan mitra kerja. Peningkatan kesadaran dan juga kompetensi juga dilakukan melalui pelatihan serta sosialisasi rutin. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi K3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui audit internal, inspeksi rutin, serta pengukuran kinerja K3. Hasil evaluasi dilaporkan kepada manajemen untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Pertamina memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan sistem K3 secara berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sub pembahasan 2, yaitu struktur organisasi K3 di PT Pertamina. Tugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan berdasarkan Pasal 4 Permenaker Republik Indonesia Nomor Per04/Men/1987 ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah K3. Fungsi P2K3 antara lain mengumpulkan dan mengolah data tentang K3 di tempat kerja, memberitahu dan menjelaskan kepada setiap pekerja mengenai K3, dan memberitahu pengusaha atau pengguna untuk membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Struktur organisasi K3 di PT Pertamina yaitu diketuai P2K3 oleh Direksi Umum, lalu wakil P2K3-nya HSSE Manager. Untuk anggota P2K3-nya ada Safety Emerglat, Corp Safety and Security, HSS Safety, Ads Manager Human Capital, Treasury, Quality Staff, Project Engineer, Legal Staff, Finance Staff, Driving Engineer, dan Content Specialist. Bahaya dan penilaian risiko di PT Pertamina. Jadi sebelumnya potensi bahaya atau hazard itu adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Bisa dilihat pada tabel yang ada. Bahaya potensial yang pertama ada kebocoran gas atau cairan bahan bakar. Lokasinya area produksi dan penyimpanan bahan bakar. Kemudian pekerja yang beresiko itu ada operator produksi dan pekerja lapangan. Bahaya kedua itu ada api dan ledakan. Untuk lokasinya area kilang dan terminal pemasaran. Kemudian pekerja yang beresiko itu ada operator kilang dan pekerja transportasi. Yang ketiga ada kecelakaan transportasi. Untuk lokasinya di jalur distribusi bahan bakar, biasanya di jalan raya, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kemudian pekerja yang berisiko itu supir truk dan pekerja transportasi. Yang keempat ada tumpahan bahan kimia yang berupa minyak atau gas. Lokasinya di area penyimpanan dan pabrik pengolahan. Untuk pekerja yang berisiko, operator pengolahan dan pekerja pemeliharaan. Yang kelima ada mesin dan peralatan rusak. Untuk area di area kilang dan pabrik pemeliharaan.
Kemudian pekerja yang berisiko itu ada teknisi dan operator mesin. Yang keenam ada paparan kebisingan, lokasinya di area pengolahan dan ruang mesin. Dan untuk pekerja yang berisiko itu ada operator mesin dan teknisi. Yang ketujuh ada kontaminasi bahan kimia beracun, untuk lokasinya di area penyimpanan bahan kimia. Untuk pekerja yang berisiko itu pekerja gudang, operator, dan teknisi. Kemudian yang kedelapan itu ada bahaya tersandung atau terjatuh. Untuk lokasi biasanya terjadi itu di area gudang, area pekerjaan lapangan, pembangunan, dan pengolahan. Untuk pekerja yang berisiko itu pekerja gudang, operator, dan pekerja lapangan. Kemudian yang ke-9 ada paparan listrik untuk tegangan tinggi. Lokasinya di area panel, substation, area pembangunan, dan area distribusi. Untuk pekerja yang beresiko itu teknisi listrik, operator, dan pekerja proyek. Yang ke-10 ada paparan radiasi atau material radioaktif. Lokasinya di area pengoboran dan proses pengolahan. Dan untuk pekerja yang berisiko itu ada teknisi, operator, dan pekerja proyek. Bahaya yang ke-11 ada keracunan atau iritasi kulit yang biasanya disebabkan oleh bahan pembersih atau pelarut, di mana lokasi biasa terjadi di area pemeliharaan dan gudang kimia. Kemudian untuk pekerja yang beresiko pekerja pemeliharaan, operator, dan teknisi. Bahaya ke-12 ada kerusakan atau kebocoran pipa bahan bakar. Untuk lokasinya di area penyimpanan bahan bakar dan pipa distribusi. Untuk pekerja yang berisiko itu ada operator, teknisi, dan pengawas. Bahaya yang ke-13 ada ledakan uap pada tekanan tinggi. Lokasi terjadinya di area pipa, reaktor, unit pemprosesan bahan bakar, dan tangki bahan bakar. Untuk pekerja yang berisiko itu operator, teknisi, dan pekerja produksi. Dan bahaya yang ke-14 atau yang terakhir ada kelelahan dan stres, di mana lokasi terjadinya itu di semua area kerja, terutama di shift malam atau kerja panjang. Untuk pekerja yang berisiko, di sini semua pekerja berisiko. Kemudian setelah melakukan identifikasi bahaya, dilanjutkan dengan penilaian risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko serta skenario dampak yang akan ditimbulkan. Jadi, untuk mengetahui tingkat risiko, di mana kemungkinan dikalikan dengan tingkat keparahan. Bisa dilihat pada tabel penilaian risiko, di mana tahapan pekerjaan yang pertama mengangkat dan pemindahan bahan bakar memiliki bahaya kebocoran bahan bakar atau gas berbahaya. Risikonya terjadi kebakaran atau ledakan. Untuk penilaian risikonya, kemungkinannya mendapatkan bobot 4, untuk tingkat keparahannya itu 5, dan tingkat risikonya itu termasuk tinggi. Jadi untuk mengendalikan risiko tersebut dapat menggunakan alat pelindung diri atau APD, deteksi kebocoran gas, pelatihan penanganan kebakaran, dan pemeliharaan sistem pemadam kebakaran. Yang kedua, ada pekerjaan di area kilang atau refinery. Untuk bahayanya, paparan gas beracun atau berbahaya. Kemudian untuk resikonya, keracunan atau gangguan pernapasan. Di sini kemungkinannya itu 3, keparahannya 5, dan tingkat resikonya itu tinggi. Untuk pengendalian risikonya itu penggunaan masker respirator, ventilasi yang baik, detektor gas, dan pelatihan tanggap darurat. Untuk tahapan pekerjaan yang ketiga ada pekerjaan dengan mesin bergerak atau alat berat, di mana bahayanya itu tertimpa atau terluka akibat alat berat. Untuk resikonya itu kecelakaan fisik akibat alat berat bergerak. Kemungkinannya itu mendapatkan bobot 3 dan tingkat keparahannya itu 5, sehingga tingkat resikonya itu tinggi. Untuk pengendalian risiko, pemasangan pelindung alat berat, penggunaan APD, pelatihan operator, dan pemeriksaan alat secara rutin. Selanjutnya tahapan pekerjaan yang keempat yaitu pengecekan dan pemeliharaan pipa gas. Untuk bahayanya, kebocoran pipa gas atau ledakan yang memiliki resiko ledakan atau kebakaran akibat kebocoran gas.
Untuk kemungkinannya itu mendapatkan bobot 3 dan tingkat keparahannya itu 5 sehingga tingkat resikonya itu termasuk tinggi. Untuk pengendalian resiko bisa dilakukan peliharaan rutin pipa, penggunaan katup pengaman, pemeriksaan tekanan dan kebocoran, dan pelatihan keselamatan. Untuk tahapan pekerjaan yang kelima, pekerjaan di ruangan tertutup. Bahayanya kekurangan oksigen atau terperangkap gas berbahaya. Untuk resikonya terjadinya keracunan atau kehilangan kesadaran, sehingga kemungkinannya itu mendapatkan bobot 2, tingkat keparahannya 5 sehingga tingkat resikonya itu tinggi. Untuk pengendalian resikonya itu bisa menggunakan alat deteksi gas, ventilasi yang memadai, penggunaan masker atau alat bantu pernapasan. Yang keenam, tahapan pekerjaan yang keenam, transportasi bahan bakar ke pelanggan, di mana bahayanya itu kecelakaan kendaraan tangki yang memiliki resiko cedera tumpahan bahan bakar dan kebakaran. Untuk kemungkinan dia mendapatkan bobot 4 dan untuk tingkat keparahannya 5 sehingga tingkat resikonya termasuk tinggi. Dan untuk pengendalian resiko itu bisa melakukan pelatihan berkendara aman bagi sopir, pengecekan kendaraan sebelum berangkat, memastikan rute yang aman dan sesuai regulasi. Kemudian tahapan pekerjaan yang ketujuh, pemeliharaan dan perbaikan tangki penyimpanan yang memungkinkan mendapatkan bahaya bahan bakar kimia berbahaya. Untuk resikonya itu gangguan pernapasan dan iritasi kulit. Kemudian untuk kemungkinannya mendapatkan bobot 3 dan untuk tingkat keparahannya 4 sehingga mendapatkan tingkat resiko itu sedang. Kemudian untuk pengendalian resiko bisa menggunakan APD seperti masker dan sarung tangan tahan bahan kimia, ventilasi yang baik di area kerja, dan pengecekan kebocoran sebelum masuk ke dalam tangki. Kemudian tahapan kerja ke-8 ada pengolahan di ruang mesin. Bahayanya itu paparan kebisingan dan untuk resikonya gangguan pendengaran. Kemudian tahapan pekerjaan yang ke-8 ada pengolahan di ruang mesin. Bahayanya paparan kebisingan dan memiliki resiko gangguan pendengaran. Untuk kemungkinannya mendapatkan bobot 4, tingkat keparahannya 3 sehingga mendapatkan tingkat resiko tinggi. Dan untuk pengendaliannya penggunaan air plug, pembatasan waktu kerja di area bising. Dan tahapan pekerjaan yang ke-9 ada aktivitas di gudang dan lapangan yang memiliki bahaya tersandung dan terjatuh. Untuk resikonya cedera ringan hingga serius. Untuk tingkat kemungkinannya itu mendapatkan bobot 3, keparahannya 3 sehingga tingkat resikonya sedang. Untuk pengendalian resikonya menjaga kebersihan area, pemasangan rambu atau tanda, dan sepatu safety. Tahapan pekerjaan yang ke-10 ada instalasi listrik dan proyek. Untuk bahayanya paparan listrik tegangan tinggi dan resikonya sengatan listrik dan kematian. Untuk tingkat kemungkinannya itu 3, keparahannya 5 sehingga tingkat resikonya tinggi. Dan untuk pengendalian resikonya itu penggunaan alat pelindung diri, SOP ketat, dan inspeksi berkala. Selanjutnya tahapan pekerjaan yang ke-11, pengoboran dan pengolahan. Untuk bahayanya paparan radiasi atau material radioaktif. Untuk bahayanya kanker dan mutasi genetik. Untuk kemungkinannya 2, keparahannya 5 sehingga tingkat risikonya itu sedang. Dan untuk pengendalian resikonya penggunaan APD khusus, batasan waktu kerja, dan monitoring radiasi. Tahapan pekerjaan yang terakhir atau yang ke-12, pemeliharaan dan pembersihan, di mana bahayanya keracunan atau iritasi kulit yang berasal dari bahan pembersih atau pelarut sehingga mendapatkan risiko luka kulit dan alergi. Dan untuk kemungkinannya itu 3, tingkat keparahannya 3 dan tingkat risikonya sedang. Untuk pengendalian risiko
dapat menggunakan sarung tangan dan ventilasi yang cukup, serta prosedur aman. Baik, selanjutnya yaitu program K3 yang diterapkan di PT Pertamina. PT Pertamina menerapkan program K3 untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pekerja. Adapun program yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan K3. Dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja dalam menghadapi potensi bahaya. Pelatihan ini mencakup pelatihan keselamatan kerja, yaitu untuk memberikan pemahaman dasar mengenai aspek keselamatan. Lalu ada pelatihan penanganan hidrogen sulfide untuk mengenali dan menangani gas beracun, serta pelatihan kepemimpinan HSSE, hasil leadership training yang ditunjukkan bagi pemimpin agar menjadi role model dalam menerapkan budaya keselamatan. Selain itu ada juga junior HSE mandatory training bagi pekerja lapangan serta pelatihan dan simulasi tanggap darurat untuk menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran atau tumpahan bahan kimia. Selanjutnya yaitu program yang kedua, inspeksi dan pemantauan. Program ini dilakukan secara rutin guna memastikan tempat kerja tetap aman. Pemantauan ini meliputi identifikasi kondisi tidak aman di tempat kerja, pengendalian bahaya pada alat, mesin, instalasi, serta bahan berbahaya. Pekerjaan dengan risiko tinggi juga dikontrol melalui sistem izin kerja khusus. Sebelum pekerjaan dimulai, dilakukan inspeksi lokasi untuk menilai potensi ancaman dan mengambil langkah pencegahan. Selain itu, PT Pertamina juga melakukan pengukuran dan pemantauan aspek lingkungan operasional guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan kerja. Selanjutnya, audit dan evaluasi K3. Audit dan evaluasi K3 menjadi langkah penting dalam menilai efektivitas program keselamatan yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa standar keselamatan tetap terjaga. PT Pertamina menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berbasis OHSAS 18001 dan ISRS guna menjamin lingkungan kerja yang aman. Selain itu, perusahaan juga mengawasi penerapan kontraktor safety management system untuk memastikan kontraktor memenuhi standar keselamatan. Pelaporan kondisi dan tindakan bahaya kepada Disnakertrans dan instansi terkait juga dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, program terakhir yaitu pengendalian risiko dan tanggap darurat. Diterapkan untuk mengurangi dampak kejadian darurat dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi situasi tak terduga. PT Pertamina menyediakan berbagai perlengkapan tanggap darurat seperti tandu, breathing apparatus, dan kotak P3K. Selain itu, jalur evakuasi ditentukan dengan jelas, serta tim tanggap darurat selalu disiagakan. Sarana dan prasarana K3 termasuk penyediaan alat pelindung diri APD bagi pekerja juga menjadi bagian penting dari program ini. Untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan kerja, perusahaan menerapkan program reward dan konsekuensi yang memberikan penghargaan bagi pekerja yang taat prosedur K3 serta sanksi bagi yang melanggarnya. Ada tantangan dalam penerapan SMK3 di PT Pertamina. Pencapaian penerapan SMK3 yang pertama itu ada peningkatan keselamatan kerja. Salah satu pencapaian utama dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat SMK3 di PT Pertamina adalah peningkatan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan dan kontraktor. SMK3 memastikan bahwa seluruh prosedur keselamatan di tempat kerja berjalan dengan baik. Misalnya, adanya pelatihan rutin tentang prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan pengecekan kondisi peralatan secara berkala. Kemudian yang kedua itu pencapaian zero accident. PT Pertamina telah berhasil mendekati atau bahkan mencapai angka kecelakaan kerja yang sangat rendah berkat penerapan SMK3. Dengan adanya kebijakan dan program yang mendukung keselamatan kerja, perusahaan dapat mengurangi angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian yang ketiga itu ada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi penerapan SMK3 di PT Pertamina juga mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat itu ada budaya keselamatan yang kuat. Jadi PT Pertamina telah berhasil membangun budaya keselamatan yang kuat di kalangan seluruh karyawan dengan mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama. Semua pihak di perusahaan memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga dan melaksanakan prosedur keselamatan yang baik. Kemudian itu ada tantangan dalam penerapan SMK3,
Yang pertama itu ada kompleksitas operasional. Jadi PT Pertamina beroperasi di berbagai lokasi yang memiliki tantangan berbeda, mulai dari kilang minyak, pengeboran, hingga transportasi. Kondisi ini membuat penerapan SMK 3 menjadi lebih kompleks karena setiap lokasi memiliki risiko keselamatan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya. Jadi meskipun PT Pertamina memiliki komitmen tinggi terhadap keselamatan kerja, keterbatasan sumber daya dalam hal anggaran, fasilitas, dan tenaga ahli dapat menjadi tantangan. Kemudian itu ada perubahan kultur dan mindset. Jadi mengubah pola pikir dan budaya keselamatan di kalangan semua karyawan dan kontraktor itu bukanlah hal yang mudah. Beberapa pihak mungkin menganggap keselamatan kerja sebagai hal yang sekunder dibandingkan dengan target produksi. Kemudian itu ada evaluasi. Jadi salah satu tantangan besar dalam penerapan SMK 3 itu adalah memastikan bahwa pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan baik. Jadi dalam organisasi besar seperti PT Pertamina, pengawasan yang efektif dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk memastikan bahwa standar keselamatan selalu dipenuhi. Kemudian itu ada pengawasan perubahan teknologi dan regulasi. Perubahan cepat dalam teknologi dan regulasi yang terkait dengan keselamatan kerja juga menjadi tantangan, karena PT Pertamina harus selalu memperbarui prosedur keselamatan dan melatih karyawan tentang penggunaan teknologi baru atau perubahan regulasi untuk menghindari kecelakaan atau kesalahan.